Bab 1147. Kita tidak punya waktu lagi. Serap. Mileye mulai berusaha sebisanya menyerap kekuatan roh-roh itu. Tidak hanya dirinya, pedang penakluk jiwa juga sedang menyerapnya. Mileye yang sekarang sudah menjadi satu kesatuan dengan pedang penakluk jiwa. Pedang penakluk jiwa adalah dia. Pedang penakluk jiwa berbeda dengan pedang eter. Selama ini pedang penakluk jiwa tumbuh bersama Mileye. Dia memiliki banyak kesamaan dengan pedang penakluk jiwa. Adapun pedang eter, begitu muncul sudah menjadi senjata dewa, jadi kerjasamanya sedikit kurang. Namun, Mileye dan pedang eter juga sedang perlahan menyatu. Di lapangan, roh-roh itu sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mereka hanya bisa diserap oleh Mileye. Kekuatan Tiandao terlalu menakutkan. Mileye benar-benar merasa sedikit takut pada wanita ini. Karena dia sama sekali tidak tahu apa yang ingin wanita ini lakukan. Apa tujuan wanita ini? Mileye tidak tahu. Dia sudah tidak bisa menebak niat wanita ini. Wanita yang sangat misterius. Di lapangan, setelah Tiandao melihat Mileye sejenak, dia pergi ke samping dan duduk. Dia menopang dagunya dan diletakkan ke lutut. Dia terus menatap Mileye seperti itu, tak tahu sedang memikirkan apa. Sehari kemudian, Mileye sudah menyerap semua roh. Dan pedang penakluk jiwanya langsung melesat keluar dari tubuhnya, menghubung ke langit dan langsung menuju langit berbintang. Dalam sekejap seluruh langit berbintang langsung membentuk zona mati. Zona mati yang dibentuk oleh energi kematian. Di bawah, Mileye perlahan menutup matanya. Dia membuka telapak tangannya. Pedang penakluk jiwa langsung berubah menjadi cahaya hitam dan masuk ke tangannya. Tapi energi kematian di langit berbintang masih belum menghilang. Mileye menatap Tiandao. Aku merasa tubuhku dipenuhi dengan energi kematian. Tiandao tersenyum dan berkata, apakah kamu bisa menekannya? Mileye mengangguk. Dengan adanya pedang penakluk jiwa, aku bisa menekannya. Tiandao merentangkan telapak tangannya, dan pedang penakluk jiwa muncul di tangannya. Dia melihat pedang penakluk jiwa di tangannya, tersenyum tipis, lalu menyerahkan pedang itu kepada Mileye. Pedang ini telah menyerap roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ada pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya di dalam pedang ini. Kamu gunakan pedang jahat ini untuk membunuh orang jahat. Bunuh orang jahat. Mileye mengangguk, aku hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Tiandao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak menyuruhmu untuk mengubah apapun. Sifat aslimu sangat baik, tidak ada yang perlu diubah. Selain itu, aku juga tidak menyukai beberapa orang yang menyebut mereka berkebenaran. Karena ada banyak orang yang suka melakukan kejahatan atas nama keadilan. Selain itu, banyak orang suka memaksakan standar keadilan mereka pada orang lain. Oleh karena itu, jadilah dirimu sendiri. Mileye melirik Tiandao, apakah kamu tidak takut aku akan merugikanmu? Tiandao mengerjapkan matanya, apakah kamu akan melakukan itu? Mileye terdiam. Tiandao berkata sambil tersenyum, kecuali kamu mengajak orang lain, kalau tidak, dalam waktu singkat, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkanku. Mileye menatap Tiandao, sebenarnya kamu sudah mencapai tingkat apa? Tiandao tersenyum nakal, coba tebak. Mileye menggelengkan kepalanya, bagaimana aku bisa menebaknya? Tiandao tertawa, lalu berkata, ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang dimana kita bisa mulai berlatih tubuh 5 elemen. Setelah selesai bicara, Tiandao berbalik. Begitu dia berbalik, dia dan Mileye langsung muncul di sebuah rumah bambu. Ini adalah tempat tinggal Tiandao. Mileye menatap Tiandao yang berada di sampingnya. Sebelumnya kamu membahas tentang pedang Tao denganku. Tiandao berkata sambil tersenyum,
untuk sementara tidak usah terburu-buru, berlatih tubuh 5 elemen dulu. Mileye mengangguk, baiklah. Tian Dao menjentikkan jarinya, beberapa buku kuno tiba-tiba terbang keluar dari rak buku. Buku-buku kuno ini mendarat dengan stabil di depan Mileye, total ada lebih dari 30 buku. Tian Dao menunjuk ke buku-buku kuno itu, bacalah baik-baik dan pahami dengan saksama. Mileye sedikit bingung, apa ini? Tian Dao berkata sambil tersenyum, semua ini berkaitan dengan energi elemen dalam tubuhmu, aku sudah menulis ulang semuanya, kamu dapat langsung membacanya, perhatikan titik merah yang aku tandai, itu adalah poin penting. Mileye mengangguk. Dia membuka sebuah buku kuno, ketika dia melihat isinya, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Mileye menatap Tian Dao, lalu Tian Dao tersenyum dan berkata, kenapa? Mileye berkata dengan serius, apakah kamu yang menulis semua ini? Tian Dao menggelengkan kepalanya, tidak juga. Ini ditulis oleh beberapa orang terpelajar dan beberapa orang terkemuka dari zaman dulu hingga sekarang. Aku hanya memperbaikinya sedikit, kemudian menambahkan beberapa ide atau perbaikan dariku sendiri. Sebenarnya, ada banyak orang berbakat di antara umat manusia, dan harus aku akui, manusia benar-benar hebat, baik dalam hal kultivasi ataupun pertumbuhan. Kalian memiliki kemampuan yang tidak dimiliki ras lain, yaitu daya cipta. Kalian bisa menciptakan sesuatu dan mengubah sesuatu, tentu saja, juga bisa menghancurkan, penghancurannya bahkan lebih mengerikan dari ras manapun. Mileye terdiam. Tian Dao tersenyum dan berkata, bacalah dengan saksama, aku bukan ingin mendiskusikan masalah hidup denganmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat, karena dalam waktu singkat, akan ada banyak hal yang harus kamu hadapi sendiri. Mileye mengangguk, lalu menunduk dan membaca buku. Tian Dao segera keluar dari rumah bambu dan tidak mengganggu Mileye. Di luar rumah bambu, Tian Dao duduk di bangku batu dan di depannya ada sebuah papan catur. Tian Dao berkata dengan pelan, makhluk hidup bukanlah bidak. Setelah selesai bicara, dia melambaikan tangan kanannya dengan pelan. Papan catur pun menghilang. Pada saat ini, seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di samping Tian Dao. Dia adalah Lily. Di belakangnya ada seekor monster kecil. Itu adalah Jones Zan. Lily berjalan hingga ke depan Tian Dao. Dia menatap Tian Dao, kakak cantik, bisakah kamu membantuku? Tian Dao menatap Lily dan berkata sambil tersenyum, bantu apa? Lily mengerjapkan matanya, apakah aku bisa naik level? Tian Dao tertegun, lalu tersenyum dan berkata, kamu mau naik level? Lily mengangguk, ya. Tian Dao bertanya sambil tersenyum, kenapa kamu ingin naik level? Lily melirik ke rumah bambu dan berkata dengan pelan, aku ingin membantu kakakku. Tian Dao melirik ke rumah bambu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut pada manusia? Lily sedikit menundukkan kepalanya, takut. Manusia adalah yang paling jahat. Tian Dao berkata sambil tersenyum, tapi kamu tidak takut padanya, benar tidak? Lily mengangguk, kakak sangat baik. Tian Dao tersenyum, dia memang baik, kalau dia memiliki niat untuk memanfaatkanmu, dia akan kehilangan banyak hal. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, kemudian berkata lagi, kapan saja, manusia tidak boleh kehilangan pikiran baik. Lily menggandeng tangan Tian Dao, kakak cantik, bisakah aku naik level? Tian Dao berkata sambil tersenyum, tentu saja bisa. Setelah mengatakan itu, Tian Dao membungkuk dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Lily. Mata Lily berbinar, apakah boleh begitu? Tian Dao mengerjapkan matanya, kamu bisa mencobanya. Lily mengangguk, baiklah. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi.
Jones Zan bergegas mengikutinya. Di depan Tiandao, Jones Zan terlalu tidak alami. Di lapangan, Tiandao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, anak kecil ini sungguh berbakat. Tiandao tentu saja bisa melihat keunggulan Lily. Pada saat ini, Tiandao mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, penglihatannya menembus galaksi dan melihat ke tempat yang sangat jauh. Tak tahu apa yang dia lihat, tapi dia perlahan-lahan mengerutkan keningnya. Setelah terdiam sejenak, Tiandao menarik kembali pandangannya dan merenung. Di rumah bambu, Mileye masih membaca buku. Harus diakui ketika dia memulai membaca buku kuno pertama, dia sudah terpesona. Bukan, dia terobsesi. Nilai buku-buku kuno ini terlalu besar. Beberapa poin pengetahuan yang ada di dalamnya adalah hal-hal yang belum pernah Mileye dengar sebelumnya. Sebelumnya dia hanya tahu berkultivasi, misalnya ruang hampa. Setelah melihat buku kuno tentang ruang hampa yang ditulis oleh Tiandao, Mileye akhirnya menyadari bahwa ternyata ruang hampa lebih rumit dari yang dia pikirkan. Tidak hanya ruang hampa, masih banyak deskripsi detail dari berbagai energi yang belum pernah Mileye dengar sebelumnya. Terus seperti ini, sekitar 3 hari kemudian, Mileye sudah selesai membaca semua buku kuno. Dia masih ingin membaca buku kuno yang dikumpulkan oleh Tiandao, tapi dihentikan oleh Tiandao. Tiandao muncul di depan Mileye, dia tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu belum boleh membacanya." Mileye bertanya, "Kapan aku baru bisa membacanya?" Tiandao berkata sambil tersenyum, "Kamu harus menyelesaikan latihan tubuh 5 elemen terlebih dahulu." Mileye mengangguk, "Baiklah." Tiandao mengangguk, "Ikut aku." Selesai bicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Mileye mengikutinya. Setelah beberapa saat, Tiandao membawanya ke sebuah sungai. Di atas sungai ada air terjun. Tiandao menunjuk ke sungai, "Telanjang dan masuklah ke dalam air." "Telanjang." Mileye mengerjapkan matanya, "Bolehkah tidak telanjang?" Tiandao berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun nanti pakaianmu akan dihancurkan oleh kekuatanmu." Mileye berpikir sejenak, lalu melepas pakaiannya, dan Tiandao melihat seluruh prosesnya. Mileye menatap Tiandao, "Apakah kamu tidak memalingkan wajah sebentar?" Tiandao menggelengkan kepalanya, "Seseorang dengan pikiran kotor, semua yang dilihat kotor." Mileye tak bisa berkata apa-apa, bukankah ini merugikannya? Tiandao menunjuk ke sungai di kejauhan, "Turunlah." Mileye mengangguk, dia berjalan ke sungai, airnya sangat dingin, tidak ada yang istimewa. Tiandao menunjuk dengan jarinya, lalu sebuah cahaya putih masuk ke kepala Mileye. Segera informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Mileye. Metode pikiran tubuh 5 elemen. Pada saat ini, suara Tiandao tiba-tiba terdengar. "Ini adalah metode pikiran, ada banyak jenis energi di tubuhmu. Kamu harus menggunakan tubuhmu sebagai wadah dan metode pikiran ini sebagai panduan untuk mengumpulkan semua energi yang ada di tubuhmu. Kemudian biarkan tubuhmu menjadi seperti dunia ini, bisa menampung segalanya." Sederhananya, yang harus kamu lakukan adalah menjadikan tubuhmu seperti dunia ini. Dunia ini dapat menampung semua energi elemen ini dan tubuhmu juga harus bisa. Hanya dengan demikian kamu baru dapat dianggap berhasil melatih tubuh 5 elemen. Mileye mengangguk, dia mulai mengerahkan energi di dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, air di sekitarnya mulai bergolak hebat. Pada saat ini, sebuah teknik formasi tiba-tiba muncul di dasar air. Setelah teknik formasi ini muncul, air di sekitar Mileye tiba-tiba menjadi tenang, dan Mileye juga menjadi ilusi, seolah dia tidak ada di dunia ini. Mileye menatap Tiandao, lalu Tiandao tersenyum dan berkata, "Ini adalah semacam teknik formasi, setara dengan kemampuan alam ilusi."
menempatkanmu dalam ilusi. Dengan demikian, tidak peduli seberapa banyak kebisingan yang kamu buat, itu tidak akan berdampak buruk pada dunia nyata ini. Mileye mengangguk, aku mengerti. Setelah selesai bicara, Mileye perlahan menutup matanya, kemudian mulai berlatih sesuai dengan metode pikiran tubuh 5 elemen yang diberikan Tiandao kepadanya. Tiandao melirik Mileye yang ada di sungai. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di langit berbintang yang jauh, seorang pria paruh baya berdiri dengan tenang. Pria ini adalah Holy Martial yang muncul di dunia bawah. Holy Martial hanya berdiri di sana, di kedalaman langit berbintang di depannya, ada 3 peti mati hitam yang melayang. Pada saat ini, peti mati di sebelah kiri tiba-tiba bergetar, kemudian, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba muncul tidak jauh dari Holy Martial. Saat bayangan ilusi ini muncul, seluruh langit berbintang segera menjadi ilusi. Holy Martial menatap bayangan ilusi itu dan sedikit memberi hormat, Tuan Xuan. Tuan Xuan berkata, katakan. Holy Martial berkata dengan serius, wanita bergaun polos itu sudah memasuki dunia atas. Aku meminta izin untuk mengerahkan 12 kultivator Alka, 36 kultivator inverse dan sebuah formasi pembunuhan besar untuk membunuhnya di sini. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, untuk berjaga-jaga, mohon Tuan Xuan untuk mengirimkan satu tubuh bayangan untuk pergi bersama kami. Tuan Xuan terkekeh, 12 master puncak alam ilusi, 36 kultivator puncak alam dominion, ditambah satu formasi yang mendominasi, tidakkah kamu terlalu memandang tinggi dirinya? Holy Martial berkata dengan serius, sebelumnya karena kita telah meremehkan musuh, sehingga kita kehilangan banyak master. Oleh karena itu, kali ini kita tidak boleh meremehkan musuh. Meskipun wanita ini baru saja menerobos puncak alam ilusi, tapi dia adalah seorang kultivator pedang, kekuatan tempurnya luar biasa, dan aku pikir apa yang dikatakan Tiandao hari itu mungkin tidak benar, kekuatannya mungkin lebih kuat dari yang dikatakan oleh Tiandao. Jadi untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita mengirim semua kekuatan tempur teratas untuk membunuhnya di dunia ini, untuk menghindari masalah di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke langit berbintang yang jauh dan berkata dengan pelan, dia akan segera meninggalkan dunia ini, kita sudah tidak punya waktu lagi. Bersambung.